Okey, tanpa kita melengahkan masa, ya, apakah kita sudah sedia untuk mendengar firman? Amin. Amin. Amin, Pastor. Ya, saya nampak lebih kurang kita ada 11 orang ya. Haleluya. 11 orang kita berada di sini. Okay, dengan demikian ya, saya tahu kebelakangan kita ini baru um, selebrasi tahun baru. Amin. Hmm. Ya, daripada 2024 kita sudah menuju ke hadapan ke 2025. Amin. So, apakah yang Tuhan menetapkan bagi kita semua? Ya, di depan kita harus tahu. Haleluya. So, janji Tuhan memang ya dan amin. Yang tidak akan berubah. Haleluya. Amin. Namun, selalunya apa akan menjadi masalah bagi anak-anak Tuhan itu adalah pada waktu kita menjalani proses. Haleluya. Kita menjalani proses. Proses perubahan, proses segala sesuatu itu harus kita jalani. Ia tidak ada pengecualian. Haleluya. Setiap orang di dalam dunia ini kita harus siap sedia untuk mengalami proses di dalam perubahan dunia ini, arus dunia ini. Dan saya percaya setiap orang yang ada di dalam the power of love ini, ya, setiap orang memang pernah go through, ya, memang pernah masuk ke dalam segala macam percobaan, segala macam rintangan, halangan, ya, yang mungkin ada setengah orang sudah boleh meragukan, okey, ini akan berlaku, itu akan berlaku. Tetapi ada juga, ya, yang kita tidak dapat ragukan atau kita tidak tahu langsung perkara ini akan berlaku. Man. So, di dalam proses untuk kita melalui segala macam ini, kita kena sediakan, ya, kita kena sediakan hidup ini sebagai sesuatu yang mencerminkan Tuhan. Haleluya. Yang perlu mencerminkan Tuhan. Itulah yang penting sekali. Kerana tanpa kita sediakan segala sesuatu, kita tidak akan mengalami, ya, kita tidak akan mengalami segala sesuatu yang perlu kita hadapi. Amin. Okey. Sebelum saya nak pergi masuk ke khotbah ya, saya ada beritahu dekat Ibu Tiar ya, berkenaan dengan kami akan berada di Batam ya. Amin. Okey, puji Tuhan pada waktu kami berada Batam minggu lalu Ya. ya, terlalu begitu hebat ya, sesuatu perkara yang kami mendengar firman daripada hamba Tuhan begitu luar biasa. Kami diberkati ya. Bermulalah daripada pagi 4 pagi kami jalan di tepi jalan ya untuk menerima firman pukul 5 pagi di sana ya. Ya, Amin. begitu ramai dan sesi pagi itu dah habis. Lepas tu sesi lepas kami sudah habis breakfast, sambung balik sesi kedua dan ketiga begitu. Ya, Ya. dan sehingga malamnya ada lagi satu sesi revival meeting. Ya, begitu hebat untuk 3 hari berturut-turut kami diberkati ya, dan kami menikmati segala sesuatu di sana. Amin. Saya juga berharap kalau boleh adanya power of love di sana ya. Tetapi mungkin kita tidak tahu persiapan kita bagaimana.
Tetapi um, kalau ada kesempatan, ya, kalau ada kesempatan, bersiap sedialah untuk kita Amin. berjumpa Amin. ya. Baik. Amin. Ya, baik, Ya, Pastor. sebab ada cadangan, yaitu tahun lalu kami membuat di Malaysia untuk kali pertama, dan tahun ini kami diberi kesempatan untuk melakukan kali kedua Haleluya. dan diberi di bulan Juni, Juni ya. Puji Juni Tuhan. Ya. ya, yaitu Jun Nah, ya, tetapi belum ditentukan tariknya, hmm. tapi kami akan melakukan segala proses ya. Dan kalau ada kesempatan bulan 11 mungkin akan diadakan di Batam balik sebab mereka ada pertukaran daripada Januari Hmm. ke November. Tetapi itu pun akan diberitahu kelak nanti Amin. bagaimana. Saya percaya kalau boleh hamba-hamba Tuhan layan sesiapa Hmm. saja di sana ya, marilah ya, Anda semua akan diberkati Amin. ya. Oke, Baik, Pastor. Terima sekarang kasih. mari kita pergi ya ke firman Tuhan. Oke, apakah yang telah diambil untuk firman untuk pagi ini ya, yang telah dipersiapkan ada dua tiga firman, tapi saya akan memilih salah satu yang saya hari ini ingin sampaikan adalah dengan tajuk yaitu dalam bahasa Inggris kita ngomong lie ataupun dipanggil fraud. Men, apa itu lie? Bukan lie ya, dalam bahasa Batak lie itu lain. Ya, ini lie. Lie means kebohongan. Fraud means adalah penipuan. Ya. Mengapakah hari ini diambil dengan tajuk begini? Men, ini adalah satu topik yang penting sekali untuk kehidupan di dalam Kristus. Amin. Kerana kebanyakan pengkhotbah ataupun hamba Tuhan di seluruh dunia, kalau kita boleh hitungkan, kita boleh tengok YouTube mereka, Facebook mereka, ataupun apa saja yang mereka khotbah ya, 90%, kalau seluruh dunia 90%, kita hanya akan mendengar tentang blessing, blessing, blessing. Semuanya blessing. Ya, tidak salah tentang blessing, tetapi blessing memang Tuhan akan bagi kalau kita mengikut firman-Nya dengan benar. Ya, tak perlu kita ucap-ucapin banyak. Kalau kita mengikuti firman Tuhan dengan benar, dengan taat setia, dengan tekun, dengan rajin, dengan takut akan Tuhan adalah pada permulaannya yang boleh kita ikuti sepanjang hidup kita. Tak perlu kita ngomong tentang blessing sebab ia akan mengikuti kita. Itulah janji firman Tuhan. Seperti di Matius pasal 6 ayat 33. Boleh kita baca? Matius pasal 6 ayat 33. Ada siapa? Matius pasal 6 Aha. ayat 33 Iya. bunyinya seperti ini. Eh, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian. Haleluya. So di sini dengan jelas sekali setiap kali pernah saya pun berkhotbah tentang yang ini. Saya rasa ya. Dikatakan dengan jelas begitu, carilah ya kerajaan Allah. Tuhan Allah ya.
kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, maka dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Padamu. Mm-mm. Ya, so kita tak perlu khawatir tentang hari keesokan. Ya, kerana hari keesokan itu mempunyai kesusahannya sendiri. Kita tak perlu menambahkannya. Ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. So, ini menjadi sesuatu yang penting sekali. Dengan begitu, tajuk hari ini kalau kita kan sebentar tadi saya memberitahunya ya, yaitu apa tajuknya? Halo, Lie. lie Lies. dan lie dan fraud. Ya, Fraud. dua perkara. Lie dan fraud, Fraud. dua perkara. Ya, yaitu satu kebohongan, satu lagi penipuan. Dua-dua pun abang adik saja. Ya, dua-dua pun abang adik saja. Okey. Okey. Ada pula yang berani pernah mengatakan kepada saya tidak bohong, Pak. Saya hanya tipu kawan saya. Ya, dia tidak faham artinya ya. Saya tidak bohong. Saya katakan benar kepada kamu, tetapi saya tipu kawan saya. Memang sama adik-beradiknya. Kamu tidak melakukan kebohongan, tetapi kamu tipu kawan itu pun sama saja. Haleluya. Mari kita membukakan satu ayat di pagi hari ini di Amsal pasal 2 ayat 21 dan 22. Amsal pasal 2 ayat 21 dan 22. Iya. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian. Haleluya. Alkitab bilang dengan jelas beberapa kali. Kita mungkin belajar ataupun baca tentang firman ini beberapa kali ya. Tetapi mungkin kita sadar atau tidak sadar ya. Hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali ya, kita sebagai orang Kristian ya, orang yang mengenal Tuhan, yang mempercayai Tuhan Yesus Kristus adalah anak Tuhan yang akan datang kembali untuk menghakimi kita semua ya. Dan Amsal ini mengingatkan kita kembali, yaitu kerana orang jujurlah akan mendiami tanah yang telah diberikan oleh Tuhan, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Maksudnya apa? Yang jujur, yang ikhlas, yang takut akan Tuhan, melakukan firman-Nya, akan tetap mendiami di tanah janji Tuhan yang telah diberikan bagi kamu dan saya. Dan orang yang tak bercela, ya, yang tidak bercela, dia menjaga hidupnya, dia menjaga segala kelakuannya, dia menjaga percakapannya, dia melakukan segala sesuatu mengikut apa yang telah Tuhan janjikan. Orang seperti itu akan tetap tinggal di mana Tuhan meletakkan dia dan keluarganya. Haleluya. Dan Alkitab seterusnya mengatakan sesuatu lagi di ayat 22, tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah tersebut. Amin. So Amin. Tuhan juga memberi amaran kepada sesiapapun di sana yang tidak melakukan perintahnya, yang melanggar perintahnya, yang mengubah-ubah syarat yang telah Tuhan berikan, menambah atau menolak sesuatu. Tuhan mengatakan orang fasik itu akan dipunahkan, bukan saja dipunahkan, dia juga akan dipindah atau dikeluarkan daripada tanah janji tersebut. Haleluya. So mereka tidak akan gembira, mereka tidak akan duduk selamanya di sana. Dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Haleluya. So saya percaya seperti anak Tuhan yang kita semua selalu bergabung setiap kali. Amin.
Amin. Kita perlu mengingatkan sesama diri kita sendiri. Ya, selalu kita mengambil topik-topik yang berlainan. Tetapi kali ini adalah sesuatu yang harus kita sampaikan sesama saudara-saudari. Kerana apa? Iblis itu licik orangnya. Ya, mungkin kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan ataupun pelanggaran undang-undang mengikut firman Tuhan yang besar-besar seperti membunuh, menyiksa orang, ya, mencederakan orang sampai terlalu serius, ya, ataupun perkara-perkara lain, ya, mencabuli ataupun apa-apa. Sebab kita tahu benda-benda ini semua adalah salah. Benda-benda ini adalah bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Ya, kita takut sebab kita diajar dari kecil, kita dididik dari kecil. Jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Inilah perintah, 10 perintah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, so kita akan takut tentang perkara-perkara ini. Tetapi walaupun dalam 10 itu dikatakan jangan menipu. Men, kita tak akan mengambil perkara itu serius. Ya, so oleh kerana itu saya ingin mengatakan di sini, ya, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ya, kita mungkin kadang-kadang terlajak atau tidak sadar dengan perbuatan kita sendiri pada waktu-waktu tertentu. Bila kita berkunjung dengan kawan, bila kita berada dengan teman-teman yang lain, mungkin bukan teman yang sesaudara seiman dengan kita. Kerana kadang-kadang kita bekerja di luar. Ya, kita bekerja di luar, kita akan berjumpa dengan orang-orang luar, mungkin tidak seiman dengan kita. Ya, kadang-kadang kita akan bergaul, akan makan bersama dan sesuatu perkara kita mungkin bincang atau runding sesuatunya. Ya, untuk menyenangkan setiap orang tersebut, kadang-kadang kita mengikut jejak duniawi. Haleluya. Bukan jejak Tuhan, jejak duniawi. Apakah itu jejak duniawi? Jejak duniawi semua adalah perbuatannya melanggar perintah Tuhan. Haleluya. So, di sini kita haruslah menjadi anak yang bertanggung jawab di dalam segala sesuatu, yaitu apapun kita berada di dalam keluarga Kristus, seiman dengan setiap orang yang berada sekeliling kita, ataupun kita berada di luar kerana kerja, kerana segala sesuatu persiapan, di mana saja kita berada, kita harus menjaga prinsip yang telah Tuhan mengajarkan kita. Kita tidak boleh menafikan sebab-sebab tertentu. Kita mengatakan, oh, oleh kerana itulah saya ingin tetapkan yang ini saya akan ikut, yang ini tidak boleh diikuti kerana saya bersama dengan seiman ataupun orang lain yang terpaksa saya ikuti dengan mereka, kalau tidak saya dibuang kerja. Ya, itu tidak akan diterima oleh Tuhan. Kerana kalau kita mengikuti dengan jejak mereka, artinya kita pun akan melangkah masuk ke mana mereka pergi. Haleluya. Ini perlu disadari. Okey, saya memberikan satu renungan, satu perkara, satu cerita ya. Okey. Setiap orang pasti pernah berbohong ya. Kalau kita antara kita berkatakan, oh saya tidak pastor, saya ini adalah suci seperti salju. Ya, kita boleh kenal lah dari sana. Dialah orang yang pertama yang menipu besar, fraud, penipuan dilakukan ataupun kebohongan. Ya, so artinya kita kena mengaku dengan setia. Ya, kita mempunyai kelemahan di dalam kehidupan ini. Kadang-kadang macam mana pun kita melakukan yang terbaik, ada waktunya. Ya, untuk melindungi sesiapa kita harus berubah arah sekejap dan datang balik. Lepas tu kita pergi minta maaf dekat Tuhan. Tuhan, tolonglah Bapa, fahamilah hidup aku ni. Ya, ada. Kebohongan bisa merembet menjadi sebuah penipuan. Ya, mula-mula kebohongan itu akan menjadi beranak cucu, bina nanti akan menjadi penipuan. Seperti cerita yang saya akan sampaikan ini, satu cerita ya,
yaitu di sebuah restoran. Seorang ibu bersama seorang anak gadis kecil masuk ke sebuah restoran. Dengar dengan teliti ya. Seorang ibu bersama seorang gadis kecil masuk ke sebuah restoran. Setelah melihat daftar menu, ibu itu memesan berbagai macam makanan. Dan ia juga memesan makanan untuk dibawa pulang. Amin. Dengan lahapnya mereka berdua menghabiskan makanan itu. Setelah selesai, ia bergegas berjalan menuju kasir. Di depan kasir, ia berkata, aduh, dompetku ketinggalan di mobil. Ya, inilah bermulanya ya senario. Nah, kamu tunggu di sini ya dulu. Kamu tunggu di sini ya, nak. Ya, Pak, saya mau mengambil dompet. Titip anak saya ya. Sebentar juga saya sudah kembali. Sudah paham ya? Artinya dia meninggalkan anaknya di sana sebagai ya titipan untuk mengambil dompetnya. Selepas itu sebentar juga dia pun akan kembali. Kita rasanya begitu ya. Tanpa menunggu jawapan dari sang kasir. Sang kasir belum kata setuju atau tidak ya. Ibu ni bergegas berjalan keluar sambil membawa makanan yang telah dibungkus sekali. Nak mengambil dompet, mengapa membawa bungkusan sekali? Tunggulah sehingga habis bayar baru ambil. Itu baru benar. Tapi ini mengambil makanan sekali tetapi tinggalkan anaknya. Mana ada ibu yang begini karakternya? Makanan penting lebih daripada anak ya. So something is fishy. Ada sesuatu yang meragukan di sini. Amin. Sang kasir menunggu sampai lama, tetapi si ibu tidak juga datang. Bahkan sampai lebih dari 1 jam, ketika itu kecurigaan mula timbul di hati sang kasir. Amin. Dan akhirnya ia menanyakan kepada anak itu, nah, tadi mamamu memarkir mobilnya di mana? Terusnya jawaban yang mengejutkan anak itu berkata, dia bukan mama saya. Dan saya tidak mengenalnya. Ya ampun. Tadi sewaktu saya berdiri di parkiran, ibu itu mengajak saya untuk makan di restoran. Kata anak itu menjelaskan. Ya Ya, ampun. akhirnya kasir itu mengerti bahwa wanita itu adalah seorang penipu. Itu Ih. menikmati makanan dan membungkus. Wanita itu sanggup melakukan penipuan dan menggunakan Orang anaknya lain. sebagai alat. Haleluya. Sepertinya kebohongan telah menguasai hampir semua aspek kehidupan manusia. Amin. Kehidupan kita sudah dikuasai oleh kebohongan. Hampir ya, hampir. Baik di rumah, baik di office, di kantor, dalam pergaulan, bahkan di gereja pun kita menemukan orang-orang yang suka membuat-buat alasan untuk membela diri. Ya, seperti pastor ya dan hamba Tuhan yang lain, selalunya bila kita ngomong dengan pelayan ataupun orang-orang lain yang biasa datang ke gereja ya, kita boleh dengar daripada cerita mereka saja, kita boleh tahu adakah ini cerita benar ataupun cerita rekaan yang semata-mata. Haleluya. Banyak orang yang membela dirinya dalam suatu cerita kebohongan, tetapi sesungguhnya ia tidak menyadari bahwa ia akan terus berada di bawah kuk kebohongan tersebut. Soalan saya, apakah dengan berbohong keadaan yang kita hadapi akan semakin baik? Saudaraku, bolehkah kita katakan, oh, pada waktu itu kebohongan itulah yang menolong saya? Adakah kita boleh bilang begitu? Tidak. Kebohongan justru selalu akan memperburukkan keadaan ini pada masa depan.
Haleluya. Kebohongan itu yang kita mengatakan itu adalah seperti kita semaikan benihnya di tanah. Bila ia berhasil menjadi buah ataupun makanan, ia tak akan datang satu, ia akan datang banyak. Ya, so kita harus menjaga-jaga dalam segala sesuatu itu. Ya, dan kebohongan ini tidak akan selesaikan dengan pengakuan dan pertobatan. Ya, akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Mungkin kita ingat, ini satu kebohongan yang kecil, penipuan yang kecil saja. Saya akan berubah nanti. Ya, ia tidak akan berubah begitu sebab kamu dah memulakannya. Bila kamu dah memulakan, artinya kita kena faham sesuatu di sini. Bila kebohongan atau penipuan yang kita lakukan tanpa tahu atau tanpa tidak tahu, artinya kita harus menyadari, yaitu kita telah membuka ruangan bagi iblis. Dia sebagai seorang yang licik, yang mencari alasan, yang mengaum-ngaum seperti singa, tetapi bukan singa yang benar, singa yang tidak gigi, yang ada giginya, tapi mengaum-ngaum untuk menangkap mangsa. Dia tidak akan usik orang-orang dunia di luar sana kerana dia tahu itu adalah semua kepunyaannya. Dia tahu mereka semua akan melakukan segala jenis kesalahan setiap hari, akan juga dia akan tangkapnya mereka lambat laun. Tetapi yang dia tengah mencari, ya, mangsanya itu adalah orang Kristian. Kerana dia tahu orang Kristian ini susah sebab dia kenal firman. So dia mencari masa dan waktu yang secukupnya untuk menjeratkan mereka. Ya. So sebagai seorang hamba Tuhan ataupun pelayan ataupun sesiapa sahaja di dalam Kristian yang mengenal Tuhan, kita haruslah menjaga-jaga. Haleluya. Memang tidak mudah untuk menjadi pribadi yang jujur. Amin. Memang bukan senang. Bukan dikatakan, oh senang kok. Esok saja saya menjadi orang yang cemerlang, orang yang jujur, orang yang tidak akan pernah lakukan lagi apa-apa kesalahan. Itu semua adalah penipuan. Ya, penipuan yang belaka. Kebohongan yang belaka. Ya. So jangan percaya orang-orang seperti itu yang mengatakan, yang tidak terfikir langsung apa yang dia sedang mengatakannya. Amin. So itu bukan senang untuk menjadi pribadi yang jujur, tetapi firman Tuhan mengharuskan kita untuk hidup dalam kenyataannya. Dunia sangat membutuhkan orang-orang yang jujur. Haleluya. Kita perlu tahu. Ingatlah janji firman Tuhan hari ini yang mengatakan, kerana orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tinggal di situ. Maka Tuhan berkatakan di sana. Artinya, Anda dan saya, itulah yang dikatakan di sini. Kalau kita setia, kita jaga segala sesuatu dengan tidak melanggar perintah Tuhan, berjaga-jaga dalam pergaulan, berjaga-jaga dalam segala aktiviti kita, berjaga-jaga di dalam pertuturan, dan lebih-lebih lagi saya ingin mengingatkan saudara dan saudari, yaitu bukan yang basic itu saja. Lebih daripada itu, langkah yang lagi satu tinggi, saya ingin mengatakan Anda semua, sadarkan setiap orang di sana. Yaitu, saya pun ingin sadarkan diri saya juga ya. Amin. Yaitu, bukan sahaja dengan pertuturan, Alkitab juga beritahu, kita juga dengan pandangan kita, mata kita, telinga kita, apa yang dengar, kaki kita mengalah ke mana, adakah laju untuk melakukan perbuatan jahat,
atau kebaikan. Tangan kita pergi ke mana? Ya, mencederakan orang atau menolong orang. Ya, hati kita bagaimana? Yang kita tidak nampak ada di dalam ni. Haleluya. Lidah kita macam mana? Amin. So, yang ini semua perlu minda kita ni fikirkan tentang apa? Adakah ia menyenangkan hati Tuhan atau membuat Tuhan sakit hati? Haleluya. Tidak cukupkah Tuhan menderita demi kita di kayu salib sekali itu? Maukah kamu dan saya setiap hari menyalibkan dia setiap hari dengan perbuatan kita? Haleluya. Maukah dia menangis setiap hari kerana perbuatan kita? Maukah kita membuatkan dia rindu terhadap kita? Bilakah kamu akan kembali? Tidak cukupkah sekali dengan pukulan 39 kali yang mengoyakkan hidupnya, mengoyakkan badannya sampai tidak mengenal? Tidak cukupkah dia diludah, ditampar, ditumbuk, diletakkan dengan duri ke atas, dibelah, dicocok dengan tombok? Ya, tidak cukup. Mau kita lihat lagi Tuhan kena dengan setiap perbuatan kita. Saya percaya kali ini Tuhan tidak akan pergi ke tahap itu lagi. Yang akan pergi adalah kita semua. Haleluya. Yang tidak mendengar itulah yang akan terima segala sesuatu itu. Ya, haruslah kita sebagai anak-anak, ya, kita kena berjaga-jaga. Di sini saya ingin mengatakan satu lagi ya. Bagi Tuhan, bohong kecil atau besar sama-sama berdosa ya. Haleluya. Jangan kita memandai tahap lagi satu meninggi dan mengatakan, Pastor, saya tak cakap yang besar-besar loh. Saya tidak merosakkan sesiapa loh. Saya hanya kata yang kecil saja. Semalam kamu ada belajar? Sebenarnya saya tidak. Tetapi bila ditanya saya cakap, iya belajar. Itu penipu kecil. Tidak salah, Tuhan akan ampuni. Jangan sembarangan kamu mengambil tindakan kamu sendiri atau mengatakan sendiri. Tuhan akan memaafkan kamu. Haleluya. Belum tentu lagi. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan suatu perkataan. Every action there is a reaction. Pernah dengar? Ya, setiap perbuatan yang kita melakukan ada dia punya reaksinya di belakang. Itu orang dunia selalu kata. Ya, ada pula orang-orang yang menambah-nambahkan dia kata itu karmanya. Tidak ada karma-karma semua. Itu karma semua tak ada. Tuhan kata apa yang kau lakukan, itulah yang akan membuahkan. Kalau kamu lakukan yang benar, membuahkan kebenaran. Kamu melakukan kesalahan, membuahkan dosamu. Ya, dosamu itu akanlah yang akan membawakan maut. Ya, so kita tidak boleh menyalahkan sesiapa pun. Kerana aksi itu, perbuatan itu, apa yang kita lakukan, semuanya itu adalah diri kita sendiri, minda kita sendiri, hati kita sendiri, tangan kaki kita sendiri, ya, lidah kita sendiri, telinga kita sendiri, mata kita sendiri. So kita tidak boleh menyalahkan sesiapa pun. Sebab firman telah jelas, ya, bagi Tuhan bohong kecil atau besar sama-sama berdosa. Apalagi menipu orang untuk tujuan kepentingan pribadi. Haleluya. So di pagi hari ini, ya, marilah kita bertobat kerana iblis itu adalah bapa segala dusta. Dialah bapa segala dusta yang melakukan kita walaupun kita tidak ingin mengatakan sesuatu yang nambah atau kurang, ya, kadang-kadang dia akan membuatkan kesulitan. Ya, dia akan membuatkan segala sesuatu agar kita akan segala perkara yang membolehkan kita pun
mengikut dengan pendusta tersebut. Ya, bertobatlah kita sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, mari kita membaca satu ayat ya. Di Yohanes pasal 8 ayat 44. Yohanes pasal 8 ayat 44. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Demikian. Haleluya. So di sini dengan jelas sekali kita boleh tangkap beberapa perkataan. Iblislah yang menjadi bapamu kepada orang yang tidak mengikut firman Tuhan, kepada orang yang melakukan pembohongan, kepada orang yang melakukan penipuan. Iblis jugalah yang menjadi bapa mereka dan bukan Yesus bapa mereka. Amin. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. So, kita kena setkan dalam minda kita, dalam hati kita, yaitu siapakah bapa kita. Amin. Kalau bapa kita Yesus, kita melakukan segala yang bapa kita suruh. Kita takut akan Tuhan. Seperti Amsal pasal 1 ayat 7. Boleh baca tak? Ya. Amsal pasal 1 ayat 7. Amin. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian. Ya. Dengan jelas ya, dikata di sini ya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Amin. So, bila hikmat ada, bijaksana pun akan mengikut sekali. Haleluya. So, orang yang bodoh, orang yang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak akan mengikuti apa yang dikatakan di situ. Haleluya. So, untuk mereka, itu adalah sesuatu orang yang dipanggil pengecut ya. Ya, dia orang akan kata kamu pengecut loh. Kerana itu kamu takut nak lakukan ini. Kami orang berani loh. Darah kami ini masih panas loh. Kami boleh melakukan apa yang kami. Ya, ada orang yang bilang begitu. Dan dari percakapan dia kita boleh faham dia itu adalah orang bodoh, orang fasik. Ya, kerana dia belum terima segala sesuatu lagi. Ya, dan apa yang dia ucap, apa yang dia ingin lakukan, itulah yang dia akan terima upahnya nanti. So dari awal kita menerima hikmat, kebijaksanaan dan takut akan Tuhan, yang pertama sekali kita sudah tahu orang yang ucap begitu, dia akan melalui proses yang begitu parah nanti. So kita diingatkan kembali ya, untuk mengatakan kepada mereka, doa untuk mereka yang berada dalam situasi tersebut. Kita jangan mengetawakan mereka. Haleluya. Jangan kita ingat, saya sudah sadar, saya sudah selamat. Kau bodoh, kau akan mati, kau akan binasa. Jangan kita gembira loh. Tetapi kerja kita sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai siapapun kita, adalah bila kita nampak orang itu, kita mungkin boleh kata satu dua perkataan. Kalau dia dengar, terus. Kalau dia tak dengar, kerja kita seterusnya adalah apa? Melutut dan doa. Jangan kita melakukan perbuatan yang terbalik sehingga Tuhan akan kesal terhadap perbuatan kita nanti. Amin. Sebab Tuhan kata untuk berdoa kepada orang-orang seperti itu. Bukan hanya untuk orang yang sakit. Bukan saja untuk orang-orang yang memerlukan. Tetapi orang seperti ini perlu bertobat. Haleluya. So hari ini
Inilah yang penting sekali. Kalau kita baca ayat yang sebelum Yohanes 8:44 itu, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia. Dengan jelas dikatakan di sana. Sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dia tahu kebenaran, dia tidak boleh hidup dalam kebenaran kerana kalau dia hidup dalam kebenaran, dia tidak boleh mencapai matlamat-matlamat yang dia ingini. Ya. So matlamat seperti apa? Dia ingin menjadi Allah yang teratas pada mulanya. Ya. Kerana itulah dia ditolak daripada surga. Haleluya. So, dia adalah si pembohong, pembunuh. Kerana sebab dia, di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Dan bukannya dari, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia melakukan segala sesuatu, mengatakan segala sesuatu itu adalah daripada kehendak dia sendiri. Ya, dia tidak mengikut firman apapun. Firman dia adalah bohong. Ya, buka mulut saja bohong, buka mulut saja menipu, buka mulut saja membunuh. Buka mulut saja mencabul. Ya, buka mulut saja memanipulasikan keadaan. Ya, memanipulasikan segala sesuatu keadaan sehingga kita menjadi kabur kalau kita tidak jelas di dalam firman-Nya. Amin. Kalau firman Tuhan tidak jelas terhadap hidup kita akan jadi kabur pada satu waktu kerana dia akan membuatkan manipulasi seperti seperti benar. Oleh kerana itulah kita harus belajar firman, membaca dengan tetap. Yang tidak faham, tanya dengan pendetamu. Kalau tidak faham, tanya dengan Bapa Roh Kudus. Pasti dia akan terangkan. Amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang menolong kepada orang yang tidak tahu. Amin. So, oleh kerana itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak mau memanjang-manjang lagi. Ya, saya tahu semua orang pun akan pergi kerja. Ya, semua orang perlu persiapkan segala sesuatu. Saya ingin menekankan di sini jika kita berbohong dan menipu orang, maka kita adalah pengikut iblis. Ya, kita perlu faham ini. Kita perlu sadar dengan siapa kita kata apa. Sebab kitalah yang akan mempertanggungjawabkan pada suatu masa bila kita berhadapan dengan Tuhan. Ya, pada waktu itu suamimu, istrimu, anakmu, saudaramu, kawanmu, rakanmu yang karib, ya, pendetamu, sesiapa pun tidak akan berdepan atau bersama dengan kamu. Hanya kamu, saya sahaja yang akan berada di depan Tuhan untuk penghakiman. Ya, so mungkin orang-orang yang lain mungkin tunggu luar untuk giliran mereka. Ya, pada waktu itu kita dan Tuhan saja. So, kita yang perlu mengatakan segala sesuatu di depannya. Tidak ada orang yang lain akan datang tolong. Amin. Kita perlu sadar itu. Jangan kita ingatkan, sudah 2000 tahun dikatakan Yesus akan datang. Tapi sampai sekarang belum datang. Ada yang ngomong begitu ya. Ya. Sudah dikatakan 4000 tahun sebelum itu. 5000 tahun, 6000 tahun. Tidak datang-datang juga. Ya. Kalau Tuhan datang sekarang, tidak ada satu orang pun yang akan selamat loh. Haleluya. Sebab Tuhan tahu setiap orang bagaimana pikiran dan perbuatan mereka. Ya, Tuhan memberi waktu kerana apa? Tuhan tidak mau seorang pun pergi ke neraka. Sebab neraka itu khas diciptakan untuk si iblis dan pengikutnya. Yaitu malaikat-malaikatnya. Tidak diciptakan untuk manusia. Kerana itu Tuhan kata, sampaikanlah firman saya kepada setiap orang. Ya, kita kadang-kadang ragu ya.
Macam mana aku nak sampaikan dengan kawan saya sendiri, orang sebelah rumah saya? Bagaimana saya nak katakan? Ya, kita terlalu ragu, kita takut. Kita takut apa? Kalau saya cakapkan tentang Yesus, dari hari itu dia tidak akan bercakap dengan saya. Putuslah hubungan kami. Ya, kita takut sesuatu akan berlaku. Tapi hamba Tuhan dan pelayan yang dikasihi Tuhan, ya, jangan kamu dan saya pergi direct seperti itu. Ya, kalau kita pergi direct seperti itu, memanglah setiap orang pun akan cabut lari. Ya, ini orang Kristen mau Kristenkan saya. Ya, pasti semua pun akan cabut lari. Tetapi apa yang saya ingin lakukan selalu, ya, saya belajar sesuatunya begini. Saya suka menjadi kawan kepada setiap orang. Walaupun dia jahat ke apakah, saya bila nampak setiap orang, saya akan ngangguk kepala, hai. Ya, dia pun tiba-tiba nama hai. Itu adalah permulaannya. Haleluya. So, kita kena kenal sesuatu caranya, yaitu menjadi kawan. Selagi kamu belum menjadi kawan kepada setiap orang di luar sana, kamu tidak boleh sampaikan firman Tuhan. Sebab 97% persentasi tidak akan menerima. Mungkin 3% mereka akan dengar apakah yang dia ingin katakan. Tetapi yang lain tidak akan dengar. Tetapi dengan menjadi kawan, setiap hari, semakin hari bila kamu jumpa, hai apa kabar saudaraku? Ya, hai, bagaimana sehatkah kamu? Ya, sudah makan sarapan? Ya, jumpa lagi. Ya, rutinasi ini akan mengambil mungkin 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tunggu, jangan tergesa-gesa. Tunggu sampai waktunya. Berdoa dan tanya kepada Bapa Roh Kudus, bilakah Bapa saya boleh sampaikan? Dan bila kamu menjadi kawan sama kawan setiap kali, kamu tanya dengan Tuhan, Tuhan akan beritahu, ini waktunya kau sampaikan. Di mana Tuhan akan membuka jalan untuk kita sampaikan. Situasi, haleluya, pasti akan terjadi. Kita perlu tunggu. Itulah rahasianya. Jangan memandai-mandai kerana ada pendeta kata, ada firman Tuhan disampaikan, hari ini aku akan pergi khotbah. Hari ini aku akan pergi sampaikan Yesuslah. Jangan kita membuat begitu sehingga kamu dan saya duduk di belakang penjara. Ya, jangan melakukan. Kita gunakan dengan caranya yaitu berkawan dulu. Bila sudah jadi kawan, bila kamu sampaikan sesuatu, mereka tidak akan melawan. Kebanyakannya tidak akan melawan. Mungkin ada yang ingin tahu akan berkata sesuatu. Tetapi kalau kamu dan saya sudah belajar firman, kebenarannya, pasti kamu boleh handle. Kamu tahu dari mana dia datang, dari arah mana dia datang, kamu gunakan firman, mengikutnya untuk sampaikan kepadanya. Situasi yang pernah kamu dan saya hadapi menjadi sebagai pelajaran bagi hidup kita, sampaikan kepada mereka. Saya pun suatu masa dulu begini, tapi Tuhan ubahkan saya. Ya, ini penting. Ya, jangan kita menambah sesuatu ataupun mengurangkan sesuatu, itu pun adalah penipuan, kebohongan. Haleluya. Oke, sampai di sini saja saya hari ini ingin singkatkan firman saya. Haleluya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, boleh ditutup dengan doa, Pastor Paul. Oke, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha mengasihi kami, Tuhan pada waktu ini, terima kasih Bapa untuk memberikan kami firman dengan tajuk, ya, jangan menipu, jangan berbohong. Ini adalah sesuatu firman yang
Begitu utama sekali pada pagi hari ini Tuhan memberikan bagi kami. Tuhan, ajarkanlah kami bagaimana kami untuk hidup, membuatkan segala sesuatu mengikut kehendak-Mu Tuhan. Ajarkanlah kami bagaimana untuk hidup secara kudus, secara mengikut perintah-Mu Tuhan. Berikanlah kami Tuhan hikmat dan bijaksana agar kami dapat mengenal segala perbuatan iblis yang tidak akan sampai kepada kami sehingga kami menjadi was-was ataupun tanpa berjaga-jaga. Kami harus berjaga. Bagikan kami segala hikmat Tuhan. Tuhan, dalam hidup yang begitu semakin hari semakin berubah di zaman ini Bapa, Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami semangat, berikan kami ajaran-Mu Tuhan yang lagi dalam agar kami mengenal dan belajar bersama-sama dan melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan kami sampaikan firman-Mu secara bijaksana Bapa kepada orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, berikan kami kesehatan di setiap hamba dan pelayan di Power of Love. Tuhan, berikan kami semangat untuk kami menjalankan kehidupan ini yang telah Tuhan percayakan terhadap kami dan memberikan kami keluarga kami untuk mengasihi mereka walaupun keadaan kami kadang-kadang terhad ataupun tidak kami dapat fikirkan, tetapi Tuhan berikanlah segala kemampuan untuk kami melakukan yang terbaik untuk keluarga dan untukmu di gereja Bapa. Bapa, menjagalah kami di setiap perjalanan kami, perjalanan hidup kami, keluarga kami, kemana saja kami berada. Perintahkanlah malaikat-Mu Tuhan berada dengan kami dan firman-Mu di dalam hati kami. Tuhan, kami ingin lebih semakin hari semakin mendekat-Mu. Itulah saya belajar di Batam, berjalanlah di jalan Tuhan. Berikanlah kami semangat untuk mengenal-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.